edukasi dan informasi bahaya demam berdarah dengue di musim penghujan. Memasuki musim penghujan, jumlah populasi nyamuk turut bertambah di lingkungan sekitar Anda. Hal ini disebabkan adanya genangan air hujan yang menjadi tempat berkembang biak bagi larva nyamuk. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk adalah demam berdarah dengue atau DBD. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang telah terinfeksi virus dengue. Selama tahun 2020, terdapat 95.893 kasus DBD yang menyebabkan 661 orang meninggal dunia di Indonesia. Oleh karenanya, kita perlu untuk meningkatkan kewaspadaan serta pengetahuan dalam menghadapi bahaya DBD. Kemudian, apa saja tanda dan gejala DBD? Tanda dan gejala umum DBD antara lain demam tinggi dengan suhu tubuh 40 derajat Celcius atau lebih, sakit kepala berat dan nyeri di belakang mata, nyeri sendi otot dan tulang, mual dan muntah, ruam kemerahan di kulit, tubuh terasa lemas, memar dan mimisan, serta adanya darah pada tinja. Selanjutnya, mari kita mengenal tentang fase perjalanan DBD. Fase perjalanan DBD terbagi ke dalam 3 fase yang dikenal sebagai siklus pelana kuda. Fase pertama adalah fase demam tinggi yang terjadi pada hari pertama hingga ketiga infeksi DBD. Pada fase ini, penderita akan mengalami demam tinggi disertai tanda dan gejala DBD lainnya. Fase kedua adalah fase kritis. Di fase ini terjadi penurunan demam yang sering mengecoh sebagai tanda kesembuhan penyakit. Padahal, pada fase ini dapat terjadi dengue shock syndrome yang diakibatkan oleh penurunan demam tersebut. Oleh karenanya, seyogianya pasien pada fase kritis perlu ditangani dengan tepat dan tanggap melalui perawatan khusus di rumah sakit. Terakhir, fase ketiga adalah fase penyembuhan yang ditandai dengan demam yang kembali meninggi sebagai tanda kesembuhan penyakit. Lalu, bagaimana caranya mencegah timbulnya penyakit DBD di lingkungan sekitar kita? Hal utama yang harus kita lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air agar nyamuk tidak dapat masuk dan meninggalkan telur nyamuk di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah barang-barang bekas di dalam tanah sehingga air hujan tidak tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan lotion anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging secara berkala, serta peliharalah ikan pemakan jentik nyamuk. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Selain itu, kita juga dapat menanam tanaman penangkal nyamuk di perkarangan rumah kita sebagai insektisida hidup. Berikut beberapa contoh tanaman-tanaman penangkal nyamuk. Serai. Serai dikenal sebagai salah satu bumbu dapur yang sangat bermanfaat. Tanaman ini mengandung zat citronellal yang menghasilkan racun kontak sehingga dapat menyebabkan kematian pada nyamuk. Kemudian, akar wangi. Akar wangi merupakan rumput-rumputan yang dikenal sebagai penghasil atsiri potensial. Akar wangi memiliki aroma yang lembut dan halus serta mengandung vertiferol yang tidak disukai oleh serangga. Selanjutnya, zodia. Zodia adalah tanaman perdu yang berasal dari Papua dan secara empiris telah digunakan oleh masyarakat setempat sebagai penangkal nyamuk dengan cara menggosokkan daun zodia pada kulit sebelum masuk ke hutan. Tanaman ini mengandung efodiamin dan lutaikartin yang menghasilkan aroma tajam dan tidak disukai serangga. Berikutnya, geranium.
Geranium memiliki bunga yang indah sehingga dapat pula dijadikan sebagai tanaman hias di halaman rumah. Geranium mengandung zat geraniol dan citronellol yang beraroma harum dan menyengat, serta tidak disukai oleh serangga. Lalu, lavender. Lavender merupakan tanaman semak yang memiliki bunga kecil berwarna ungu kebiruan. Lavender memiliki aroma khas seperti kamfer, yang mana aroma ini tidak disukai serangga. Bunga lavender memiliki kandungan zat linalool asetat. Terakhir adalah selasih. Selasih memiliki kandungan zat eugenol, linalool, dan gerniol yang beraroma menyengat dan tidak disukai oleh serangga. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan pengetahuan akan bahaya demam berdarah dengue. Pesan ini disampaikan oleh tim KKN PPM UGM Depok 2020, Unit YO 296, Subunit Gowok.